Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat? Sehat. Kenapa loyo pada hari ini? Bapak aja kurang enak badan, nampak pilek, kena hujan ya. Tapi karena udah janjikan sama kalian, bisa Bapak bilang sama Umi. Takutnya nanti kalau nggak datang, datang kan kasihan kan? Oke, pagi hari ini kita belajar PPKN. Minggu lalu kita belajar IPS, ya kan? Nah, hari ini kita belajar tentang PPKN mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Nanti akan kita bahas pada materi pagi ini ya, anak-anakku yang hadir ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Yang tidak bisa hadir di pondok dimanapun berada, mudah-mudahan nanti video pembelajaran pada pagi hari ini bisa kalian pahami sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan, yaitu materi PPKN kelas 7 tentang waktu perumusan. Nah, kalau berbicara tentang waktu perumusan, apa yang kira-kira dirumuskan? Apakah rumus matematika? Apakah rumus fisika? Apakah rumus kimia? Tidak, karena yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu rumus tentang perumusan undang-undang pembentukan awal negara Republik Indonesia. Ya, oke. Seperti yang kita ketahui, Indonesia negara kita yang besok. Nah, besok nih kan, sekarang tanggal berapa? 16. Sekarang tanggal 16, berarti sekarang ini masyarakat Indonesia pada umumnya lagi prepare untuk persiapan upacara. Pak, apakah besok ada pelaksanaan upacara? Ada. Tempat Bapak besok pelaksanaan upacara di hari Minggu. Ada juga tempat pelaksanaan upacara di hari Senin, ada juga di hari Selasa. Ya. Jadi 17 Agustus ini merupakan hari yang paling bersejarah di negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah awal ya, mula hasil daripada perjuangan masyarakat Republik Indonesia itu merasakan kemerdekaan lepas dari belenggu penjajah. Nah, 17 Agustus 1945. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kemerdekaan, berarti penjajah terakhir kali di Indonesia yang kita ketahui Belanda atau Jepang? Jepang. Jepang. Oke. Jepang apakah termasuk negara kolonial? Termasuk enggak? Bukan. Karena Jepang bukan negara Eropa. Jepang masih Asia. Yang Bapak bilang kolonial itu adalah ada negaranya SPBI. Apa itu SPBI? SPBI itu adalah Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, atau baru negara koloni. Kalau negara Jepang berarti ini adalah negara Asia yang datang ke Indonesia untuk membantu. Pada waktu itu kita di bawah tekanan serangan dari Belanda. Pada tahun berapa? Coba di depan. Tahun berapa Jepang masuk ke Indonesia? 1942 Jepang masuk ke Indonesia dengan memberikan semboyan harapan kepada masyarakat bahwasanya nanti Jepang ini akan membantu kita. Membantu dalam hal apa, nak? Membantu dalam hal untuk mencapai kemerdekaan. Padahal siasat daripada Jepang ini adalah mereka kan baru siap menghadapi Perang Dunia I. Dibomnya Pearl Harbor. Pernah dengar Pearl Harbor? Pearl Harbor di Amerika Serikat, armada perang, perkapalan perang yang terbesar di Amerika dibomnya oleh Jepang dengan beberapa negara sekutu. Maka terjadilah Perang Dunia I. Setelah itu selesai, Jepang masuk ke Indonesia dengan alasan mencari dukungan. Ya, siapa nanti yang bakal membantu mereka menghadapi Perang Dunia II? Karena Jepang sudah memprediksi ini bakal terjadi balasan dari Amerika Serikat. Tak mungkin Amerika tidak akan membalas. Contoh lah, kita tidak salah nih, datang-datang orang menyerang kita ke rumah. Kamu terima nggak? Enggak. Kamu kalau diserang orang yang nggak dikenal ke rumah, diterima nggak? Terima nggak? Enggak. Karena kita merasa tak bersalah. Itu juga Amerika Serikat. Endingnya pasti ada balasan.
Ya. Namun pada tahun 1942 dia datang ke Indonesia, ya, dengan memberikan secerca harapan kepada masyarakat untuk nanti akan dibantu untuk mencapai kemerdekaan. Tapi itu cuma semboyan, cuma akal-akalan Jepang. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk gerakan gerakan apa? Gerakan 3A. Apa gerakan 3A itu? Gerakan 3A itu adalah gerakan yang dipimpin oleh Jepang untuk meyakini masyarakat Indonesia agar mereka diterima dengan baik. Yaitu Jepang pelindung Asia katanya. Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia. Agar nanti masyarakat Indonesia itu terkesima dengan ucapan mereka. Tapi endingnya apa? Setelah diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, justru tekanan, penderitaan yang paling banyak dialami masyarakat Indonesia itu pada masa Jepang, bukan pada masa Belanda. Pada masa Belanda kita lebih enak. Kenapa lebih enak? Meskipun pada masa Belanda dikenal dengan politik divide et impera, yaitu politik pecah belah. Ada juga kita disebut dengan tanam paksa. Tanam paksa itu artinya pada masa Belanda ya, kita diberikan tanaman pokok, rempah-rempah, nanti masyarakat Indonesia yang nanam. Hasil daripada tanaman itu keuntungannya lebih banyak untuk Belanda. Tapi kita masih diberi makan. Kita tidak ada masyarakat Indonesia yang kelaparan pada waktu itu. Kita diberlakukan pajak oleh Belanda. Tapi pada masa Jepang menderita. Apa menderitanya? Yang kalian tulis tadi, apa yang kalian ingat tindakan Jepang yang paling kejam? Ada di sini, Bapak udah tulis. Tindakan Jepang yang paling kejam mereka ngapain? Kerja paksa. Kerja paksa ini adalah romusa atau kerja rodi. Masyarakat Indonesia itu dibuat dirantai ya untuk membangun jalan pada masa Jepang. Jalan rel kereta api untuk membawa komoditi. Ya. Jalan di pinggir pegunungan. Masyarakat Indonesia yang tak mau bekerja dihantam, dibunuh, ditembak, dibiarkan kelaparan. Kan pada masa Jepang terjadi musuh lapar. Yaitu salah satunya daerah Sumatera Barat yang dikenal dengan daerah Sawalunto. Sawalunto itu adalah tempat Jepang memainkan peran produk batu bara. Nah, untuk menggali batu bara itu masyarakat Indonesia diikat atau dirantai kakinya, tidak bisa kabur. Yang tidak mau bekerja ditembak. Ya udah, kita kerja sampai mati, kita gak dikasih makan, kita gak dikasih minum. Itu yang disebut dengan kerja rodina. Jadi nanti suatu waktu kalian ditanyakan oleh teman saudara ya atau adik kalian bahkan, "Kak, aku ada PR, Kak. Ini Jepang yang dilakukan di Indonesia apa, Pak?" Kerja rodi. Apa itu? Orang rantai. Sehingga daerah Sumatera Barat, daerah Sijunjung namanya Padang Sibusuk, di sana tempat pembuangan mayat yang meninggal. Sampai sekarang itu masih angker. Asal orang lewat banyak yang kecelakaan di simpang itu. Kenapa? Jurang. Mayat itu ditumpukkan di situ. Pada masa Jepang. Tapi ada satu politik dari Jepang ini. Kenapa? Karena pada waktu Amerika Serikat mengumumkan untuk misi balas dendam, dia kocar-kacir pada tahun 1944. Bingung dia. Pak, ini kayaknya Amerika Serikat akan membalas dendam. Endingnya apa? Betul-betul dibalas oleh Amerika Serikat. Dibomnya kota Hiroshima Nagasaki. Hiroshima Nagasaki itu dibom oleh Amerika Serikat sebagai tempat misi balas dendam karena waktu Perang Dunia I dibomnya Pearl Harbor oleh Jepang. Maka Amerika Serikat juga ngebom daerah pusat pemerintahan Jepang, Hiroshima Nagasaki. Kalau ibu kota Jepang apa? Tokyo. Tapi pusat pemerintahannya berada di Hiroshima Nagasaki. Itulah awal puncak
ya terbentuknya Perang Dunia Kedua. Nah, ingat ya, Perang Dunia Satu itu simbolnya adalah dibomnya Pearl Harbor. Pernah dengar Pearl Harbor? Hiroshima Nagasaki pernah? Pernah, minimal nanti kita searching YouTube pasti ketemu juga, ya kan? Cuman kalau nggak salah Bapak kalau medsos, TikTok, YouTube, snack video, biasanya apa yang sering kita akses itu aja yang muncul. Bener nggak? Karena kebiasaan. Faktor kebiasaan, apa yang kita sering searching itu yang muncul. Tapi Bapak yakin di antara YouTube kalian nggak ada yang kalian mengakses Hiroshima Nagasaki. Paling nanti nyanyi yang kalian ini kan, film, bener nggak? Nah, kalau Bapak karena guru sejarah, jadi film-film dokumenter itu penting bagi Bapak. Ya, Pak, apakah waktu Jepang menghadapi Perang Dunia II itu tidak ada hasil? Janjinya terhadap Indonesia ada. Apa yang dibentuknya? Yang dibentuknya apa? BPUPKI. Apa itu kepanjangan BPUPKI? BPUPKI itu Badan Penyelidik Persiapan Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, mereka menyelidiki dulu. Jadi BPUPKI itu badan penyelidik, diselidiki dulu. Ya, diketuai oleh orang Jepang yaitu Hirohito. Untuk ketua dari Indonesia yaitu Dr. Rajiman. Terdiri dari 62 orang. 7 diantaranya adalah orang Jepang. Apa tugas dari BPUPKI ini? 1. Membentuk perumusan Pancasila, yaitu sebagai dasar negara. Yang kedua, membentuk perumusan undang-undang. Negara kita mau terbentuk, negara kita baru mau merdeka. Apakah kita tidak ada persiapan? Ada, sama dengan anak-anakku nanti, kalian semua. Kalau misal suatu saat sudah berkeluarga, mau bikin rumah, kita minimal kalau bikin rumah ada dasar nggak? Ada. Tanah dulu. Udah ada tanahnya, berarti modalnya. Apa modalnya? Batu. Bikin fondasi dulu, bener nggak? Timbun dulu, baru bataku. Naik bataku ini, itulah modal. Sama dengan ini. Negara Indonesia dibentuk untuk mencapai kemerdekaan, dibentuk dulu dasarnya, Pancasilanya itu. Karena dasar daripada negara kita yaitu Pancasila. Yang mengikat dari Pancasila itu, yang mengikat daripada aturan masyarakat yang di dalam negara yaitu undang-undang. Aturan itu yang mengikat tingkah laku kita agar kita tidak berbuat semena-mena. Coba kalau kita tidak ada undang-undang, yang nggak terima ya udah bunuh kan gitu, hukum rimba kan, karena nggak ada undang-undang yang mengikat. Tapi ada sebagian anak-anak sekarang ketika bapak tanyakan, kamu tahu nggak ini aturan? Tahu pak, aturan itu memang untuk dilanggar pak. Kalau tidak dilanggar berarti nanti tidak berlaku aturannya. Pintar dia cara jawabnya. Tapi bodoh cara berpikir. Ya. Tujuan kita agar tidak salah langkah. Nah, Pak, apakah BPUPKI ini selesai pada waktu itu? Tidak. Karena BPUPKI dibubarkan nanti diganti dengan PPKI. Ini orangnya 39. Apa itu PPKI, Pak? Panitia Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia. Kalau tadi diselidiki dulu BPUPKI. Ini dia. BPUPKI. Ini badan penyelidik. Setelah ini dibubarkan, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kenapa? Karena undang-undang sudah terbentuk. Ya. Pada dasarnya banyak permasalahan pembentukan undang-undang sama Pancasila. Misalnya, pertama, Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua,
Ketiga, Persatuan Indonesia. Dulu sebelum PPK ini dibentuk, Persatuan Indonesia itu diubah, dijadikan Persatuan Internasional. Apakah Indonesia butuh internasional? Tidak. Makanya dikembalikan sebagai Persatuan Indonesia, bukan internasional. Nah, jadi waktu Jepang menghadapi Perang Dunia II, terjepit dengan situasi Perang Dunia II, dibomnya Hiroshima Nagasaki, waktu itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Insinyur Soekarno bersama kawan-kawan jam 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 57. Dibacakan atau diproklamirkan teks proklamasi. Hebatnya orang Indonesia itu adalah mencari celah di antara celah. Paham enggak maksud Bapak? Mencari kesempatan di balik kesempitan. Masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang bodoh. Buktinya kita merdeka sendiri. Ada negara yang tidak merdeka nggak? Negara apa yang tidak merdeka dengan sendirinya yang kalian ketahui? Negara yang tidak bisa merdeka itu salah satunya adalah negara Malaysia. Malaysia tidak merdeka. Ada nggak mereka presiden? Tak ada. Ketika sebuah negara tidak ada namanya presiden, maka negara itu bukan negara merdeka, tapi negara boneka. Malaysia negara bonekanya negara apa? Inggris, benar. Ya, mantap, jawaban yang luar biasa. Inggris menjadikan Malaysia itu negara bonekanya, tapi disupport dananya. Indonesia merdeka dengan sendiri, disupport dengan masyarakat Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia itu dimiskinkan oleh pemerintah kita sendiri. Buktinya bobroknya pemerintah kita. Kalau Malaysia tidak. Berapa ratus ribu pound sterling mereka butuh dari Inggris, gas. Ya kan? Coba tengok infrastruktur di Malaysia dengan Indonesia berbanding 100/50. Kita di ban kampung aja jalan banyak rusak. Malaysia di gang perumahannya aja mulus-mulus. Kita di kota aja banyak yang rusak jalan. Di Malaysia jalan perkampungan mulus. Indonesia harga pertalite 11, di sana 7.000. Luar biasa Indonesia. Jadi anak-anakku semua, sebagai bahan untuk kalian itu adalah, Pak, apa manfaatnya kita mempelajari ini? Mempelajari ini kita mengetahui seluk-beluknya. Dari BPUPKI ke PPKI, bagaimana rumusan masalah teks Pancasila itu yang dibahas pada waktu itu. Sedangkan Jepang waktu itu menjadi orang yang kalau baik di depan, jahat di belakang itu apa namanya? Bermuka dua. Jepang kan terkenal bermuka dua. Ya, di depan kita dia baik. Tapi dia tidak tahu kebaikan Jepang itu dimanfaatkan oleh para pakar Indonesia pada waktu itu. Kita tidak mau tertinggal, biarkan aja mereka memberikan secah harapan. Kalau ibarat anak muda sekarang nih cuma memberikan harapan gombalan yang tak pasti kan gitu. Itu anak-anak muda sekarang. Dia dekati saya cuma kata faktor penasaran, bukan karena faktor cinta. Kan gitu anak-anak sekarang kan. Tapi jangan pernah terlena kalian dengan dunia itu. Sukses dulu. Ingat, bahagia itu di tangan kalian. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Pak, saya sekolah paket. Bisakah tamat sini saya melanjutkan SMA negeri? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Makanya segala sesuatu jangan pernah minder, jangan pernah kita merasa rendah, tapi jangan merasa tinggi juga. Kita rendah untuk meroket, gitulah. Ya, jangan kita merasa takabur juga. Nah, dari hasil sidang,
Ini sidang pertama apa yang dibahas, sidang kedua apa yang dibahas. Nah, ini udah Bapak tuliskan di depan biar lebih gampang. Ya. Nah, jadi anak-anak Bapak semua, di dalam perumusan rentang waktu ini adalah mereka cuma membahas tentang perumusan teks Pancasila dengan undang-undang. Karena materi yang di bab ini cuma segitu ya. Sebelum Bapak lanjut dengan kelas berikutnya, ada pertanyaan dari yang Bapak jelaskan. Silakan tanya. Bapak suka ditanyain. Nip, Anip berapa kali Bapak ngomong? Jangan nulis pakai pensil. Kita SMP, bukan SD. Ada tanya kan? Paham nggak kira-kira? Paham. Dia ada dua faktor kalian diam. Paham atau tidak paham atau masih bingung? Ya, tanyakan aja sebelum Bapak tutup. Nggak ada? Betul paham? Betul paham? Paham dari apa yang Bapak jelaskan. Karena juga ada catatan Pak. Nanti kalau nggak paham bisa tanyakan lagi minggu depan. Ya? Oke, sekian dulu pertemuan yang kelas 7 materi PPKN, yaitu tentang rentang waktu perumusan teks Pancasila bersama perumusan Undang-Undang Dasar. Bapak rasa yang materi ini cukup sampai sini dulu. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.